warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evini Kusumaningrum dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3 semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini teman-teman tahu sendiri kan tadi aku terkena zat kimia. Nah, itulah cara penanganan zat kimia yang sederhana secara mandiri di rumah sebelum dilakukan pemeriksaan ke dokter untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Karena jika zat kimia itu terus-terusan kita biarkan, maka itu akan membahayakan kita sendiri. Nah, zat kimia itu apa sih? Zat kimia adalah suatu zat baik cairan yang berupa cairan baik asam maupun basa yang jika terkena bagian dari tubuh itu akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pastinya hal tersebut itu berbahaya bagi kita. Jadi kita perlu tahu cara penanganannya itu seperti apa jika kita terkena zat kimia tersebut. Zat kimia itu terbagi atas dua bagian, ada zat kimia basa dan zat kimia asam. Zat kimia basa itu adalah zat yang sangat berbahaya ketika terkena tubuh, terutama bagian organ mata. Ketika mata terkena zat kimia basa, maka akan langsung masuk ke dalam kornea mata sehingga merusak kornea mata. Sedangkan ketika mata terkena zat kimia asam, itu akan mengalami dampak tetapi tidak terlalu berbahaya karena seperti bagian yang basah, karena ketika mata terkena zat kimia asam, maka asam tersebut akan merangsang pengumbalan protein sehingga protein itu akan menghalang masuknya cairan ke dalam mata. Tetapi baik asam maupun basa itu juga sangat berbahaya bagi tubuh sehingga perlu dilakukan penanganan secara mandiri dari diri kita sendiri sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi kita harus tahu bagaimana sih tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menangani jika tubuh kita terkena zat kimia asam maupun basa. Jika zat kimia tersebut terkena kulit, maka yang harus dilakukan itu seperti saya tadi, dikucurkan oleh air yang mengalir sekitar 15-20 menit, lalu bisa diberikan larutan Na2CO3, lalu bisa diolesi dengan zat untuk mengurangi rasa nyerinya sebelum dibawa ke rumah sakit. Tentunya kita harus mengenali terlebih dahulu zat kimia apa yang terkena kita. Jika kita tidak mengenalinya, maka bisa kita membawa cairan tersebut, sampel tersebut ke dalam rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi, selanjutnya jika kita terkena bagian mata terkena zat kimia, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengucurkan mata dengan air mengalir. Tentunya sebelum itu kita harus membebaskan bagian mata dari beberapa hal seperti ada lensa mata, ada bulu mata, dan lain sebagainya. Setelah terbebas dari hal tersebut, maka bisa dikucurkan dengan air mengalir sekitar 20 menit dari bagian yang terkena cairan zat kimia ke bagian yang tidak terkena zat kimia. Setelah itu bisa dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan penanganan lebih lanjut. Apabila kita yang terkena adalah satu mata saja, maka yang satu mata bisa ditutupi dengan kain agar zat kimia yang berada di mata sebelah tidak mengalir ke zat kimia ke mata yang sebelahnya lagi, sehingga mata sebelahnya tetap aman dan tidak terkena zat kimia. Sebelum itu kita juga harus mengetahui terlebih dahulu zat kimia apa yang terkena kita sehingga dokter itu dapat mengidentifikasinya. Begitu adalah cara-cara atau tips yang bisa dilakukan jika tubuh kita, bagian kulit maupun bagian mata, terkena zat kimia asam maupun basa. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.